Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Zarina Setian. Kita bertemu lagi di Majelis Jebretiah. Akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa di sini, yang mengguncang akal sehat. Aduh. Oke, lo udah dengar kan ketawa siapa tadi? Itu suara Abrar. Assalamualaikum Ustaz. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Brar? Masih banyak pertanyaan nih Tat dari Ya Allah. jamaah Jebretiah Siap, Brar. yang semakin dalam ilmu keislamannya. Kemarin kayak kita udah belajar Geri. grammar ya Ustaz. Grammar. Nahu sorof kalau Tahu sorof bener. kalau grammar di Inggris. di Arab itu namanya nahu sorof namanya istilahnya. Ya. Langsung aja Ustaz, ada pertanyaan dari Aznan Ar-Razi. Aznan Ar-Razi. Ya. Pertanyaan Ustaz. Apa hukumnya memanggil nama orang bukan sesuai dengan nama aslinya? Manggil orang bukan dengan nama aslinya. Nama itu ada 3. 1 nama asli. Ismul wiladah. Misalnya lo dikasih nama sama ibu lo waktu lahir apa? Abrar. Abrar. Abrar doang? Abrar Rizky Ilhamsyah. Ih. Sekarang benar kan namanya Ustaz? Ya Allah. Cocoknya jadi khotib Jumat, Brar. Iya, emang doa ibu saya sih begitu. Abrar Rizky Ilhamsyah. Oh, iya luar biasa. Ini kalau lihat namanya bersinnya doang baca Yasin ini. Ya, Saking solehnya. Dah, ada yang kedua tipologi nama itu namanya nama kunyah. Apa, Brar? Kunyah. Kunyah itu biasanya kalau lo ada abu, umu, misalnya gini, Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal, yang ada abu-abunya, itu namanya kunyah. Nama yang dinisbatkan, biasanya misalnya gue punya anak namanya Abrar, gue disebut Abu Abrar, ayahnya si Abrar, gitu. Atau ya begitu ya. Yang terakhir ada namanya lakob. Lakob itu nama julukan. Julukan ini maknanya ganda, bisa positif, bisa negatif. Misalnya dia dijulukin si tangan lebar, gara-gara kalau ngasih orang itu royal, nggak perhitungan. Si tangan lebar mana? Gitu. Bukan body shaming, bukan. Tapi maksudnya memuji kebaikan orang. Ini dia dermawan dan lain-lain. Tapi ada lakob yang sifatnya ini ngehina orang dan lain-lain. Nah itu gimana hukumnya? Gini, lakob itu kalau lo memberikan lakob, misalnya lo ada punya teman nggak yang punya lakob? Namanya lakob nih, ngejulukin orang. Kalau di banyak. Di klub bola ada juga. Di klub bola ada Tat. Misal kayak kita suka ada Son Heung-min. Apa MU setan merah ya? Itu termasuk lakob tuh, Brar. Julukan. Terus apa lagi yang tadi? Ini nama pemainnya Son Heung-min. Son Heung-min. Dia orang Korea kan. Kalau orang Asia kan ciri khasnya main badminton saat jagonya kan. Nah, kita suka manggil Son Minton. Badminton. Nah, jadi itu. Kayak gitu boleh gak? Ya Allah. Sama kayak ada anak jebretim juga kan namanya Julpikar. Dikasih lakob Julpikir. Karena dia orangnya mikir mulu. Bagus. Orang nyicil motor, dia yang mikir cicilan per bulannya. Jadi orang manggilnya bukan Julpikar, Julpikir. Brar, lakob itu bisa jadi tanda keakraban kita, tapi bisa juga jadi nggak boleh, dikecam sama agama, jadi dosa. Namanya gibah, ngomongin orang. Gibah itu apa sih definisinya? Ngomongin orang tapi benar ya Ustaz. Iya kan? Benar. Ngomongin orang, kejelekan, ngomongin sesuatu tentang orang yang kalau orang itu tahu apa yang kita omongin terkait dirinya, dia nggak suka. Itu gibah. Beda kalau dia suka, maka itu bukan gibah. Ustadz Azhari ganteng banget ya. Itu nggak gibah tuh. Emang itu benar tuh, Tat? Benar dan tidaknya, tapi kalau gue dengar gue nggak marah gitu. Tengok, Abrar ganteng ya. Nah, lo pasti marah karena ini saya tahu itu pasti ngeledek sih. Iya makanya, jadi patokannya yang diomongin ini marah apa enggak.
Termasuk lo kasih julukan ke orang yang dijulukin marah atau enggak. Badminton, lo udah minta izin belum sama si Son? Belum. Dia nggak kenal kali sama saya. Makanya kalau lo nggak tahu dia marah atau enggak atau berpotensi marah, itu namanya gibah. Atau ada dua nama Syafruddin, orang bingung nih Udin yang mana nih, dikasih lakop. Yang satu Udin Pesek, yang kedua Udin Mancung. Mungkin yang Mancung nggak marah, yang Pesek lo harus tanya, Bang Udin Pesek, mohon izin bang, mohon izin nih, kita kan udah kenal lama nih, kalau saya panggil Udin Pesek marah nggak? Kalau dia marah, kita dosa. Sepanjang kita manggil dia Udin Pesek, sepanjang itu juga dosa kita. Nggak boleh. Kecuali udah santai aja lu, teman ini kita, gue juga seneng. Bahkan sebagian orang menjadikan julukan itu sebagai branding dia, ya nggak? Ya, betul nggak? ya, betul ya, nggak? Rina Nose. Rina Nose. Ya karena hidungnya minimalis, ya kan? Tapi dia nggak marah, justru dia menjadikan itu branding dia. Dia dapat rizki dari situ dan lain-lain. Masya Allah, luar biasa. Ini bukan gibah. Ini bukan gibah. Tapi kalau ada orang yang dia sebenarnya nggak redo tuh sama lakop kayak begitu, tapi kita kasih juluk, dia marah, itu namanya gibah, bro. Jangan. Berarti kalau ini tadi ngomongin gibah, kalau gosip transfer pemain berarti dosa dong, Tat. Contoh. Ya kita bilang nih, wah nih si Bukayo Saka nih mau dibeli Madrid, padahal mah kagak benar, kita bikin gosip aja. Itu hoax namanya, bro. Bukan gibah, itu hoax namanya. Itu hoax lebih parah lagi berarti. Itu lebih parah, bro. Inja akum fasikun binaba'in fatabayyan. Kalau ada sesuatu berita yang lo belum konfirmasi, apalagi berita itu datang dari orang yang biasanya menyebarkan sesuatu yang nggak benar, maka fatabayyanu. Fatabayyanu itu maknanya dua. Lo harus cross check siapa penyampainya. Yang kedua, lo harus cross check isi kontennya. Sekarang ini kita suka perang di medsos gara-gara hoax. Kenapa? Karena kita berlomba nge-share. Orang cepet-cepetan nge-upload berita, ya nggak? Iya. Ini tiba-tiba beritanya udah begini. Padahal belum dikonfirmasi. Supaya cepat orang nge-like, orang cepat nge-share. Inilah kita hidup di era media baru kan. Nah, kekurangan media baru itu memang kelebihannya cepat, tapi itu berita benar apa enggak, valid apa enggak, kita juga enggak bisa terlalu percaya karena orang serba cepat hari ini. Orang enggak pikir lagi benar atau tidak, yang penting cepat. Nah, tugas kita dikasih tahu sama Al-Qur'an, di drive sama Quran, fatabayyanu. Cross check lah siapa yang nyampein beritanya, siapa yang ngasih tahu dan apa isi beritanya. Berita yang benar aja, tidak semua berita yang benar boleh kita sampaikan. Apalagi berita yang salah. Ada berita yang benar, tapi nggak maslahat kita sampaikan. Misal, lu punya anak nggak, Brar? Lagi hamil saat, alhamdulillah. Istri lagi hamil saat, alhamdulillah. Siapa yang buat? Hah? Saya, masa tetangga. Kalau mirip tetangga berarti bukan saya. HPL-nya kapan, Brar? Agustus akhir. Kita doakan mudah-mudahan istrinya Abrar lancar, anaknya soleh, nggak ngikut babahnya. Anak lu baru lahir, uwe, lo ngomong cicilan ayah sebulan 10 juta, nak. Lo emang bener ini 10 juta, tapi lo wajar nggak berita itu benar, tapi wajar nggak lo sampaikan ke anak lo? Enggak kan? Jadi nggak semua berita benar juga boleh disampaikan, benar. Tergantung si kondomnya, situasi, kondisi, dan domisilinya. Oh, saya udah kaget tuh tadi tuh. Maksudnya apa nih, yang tipis, yang tebel? Astagfirullahaladzim. Puasa, Brar? Iya. Ya Allah, Brar. Jangan rofath, jangan ngomong yang vulgar, Brar. Astagfirullahaladzim. Aduh, saya jadi kepancing, saya yang salah. Astagfirullah. Ya Rab. Udah mau buka puasa nih, Sat. Langsung aja kata-katanya, Sat. Oke, quote of the day hari ini. Belajar dari bola. Bola itu bulat, menggelinding. Kadang dia kanan, kadang dia ke kiri, dia nurun, dia naik. Hidup kita ini seperti bola. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Jangan pernah sombong. Mengalirlah seperti bola. Kadang kita nginjak kotoran ayam, kadang ayam yang nginjak kotoran kita. Itu quote of the day hari ini. Gua Azhari Nasution, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.